Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rahmat Kimralima dari kelas 11 Dalam tugas bahasa Indonesia akan membuat vlog yang berjudul pentingnya membaca buku. Langsung saja kita ke videonya. Selamat menyaksikan. Buku adalah jendela dunia. Pasti kamu udah bosan sih dengar kalimat tadi. Tapi kamu harus sadar ini kalau itu benar apa adanya. Sebelum kita bahas manfaatnya, kenalan dulu yuk sama tokoh besar yang gak bisa jauh dari buku. Karena sadar pentingnya manfaat membaca buku. Yang pertama ada Bill Gates. Total baca 50 buku dalam setahun. Yang kedua ada Mark Zuckerberg, baca 1 buku baru tiap 2 minggu. Yang ketiga ada tokoh nasional Indonesia, itu Muhammad Hatta, yang punya 30.000 koleksi buku. Yang keempat ada Warren Buffett yang menghabiskan 80% waktunya untuk baca buku. Yang kelima ada Anthony Robbins yang pernah baca 700 buku dalam setahun. Di tengah kesibukan beliau ini, mereka masih sempat untuk membaca buku. Apalagi kamu mengetahui manfaat membaca buku berikut ini. Yang pertama, meningkatkan kecerdasan. Membaca merupakan salah satu cara terbaik untuk memperluas pengetahuan. Ketika kita membaca, kita terpapar pada berbagai ide, informasi, dan konsep baru yang dapat merangsang kemampuan berpikir kritis dan analitis. Ini membantu kita menjadi lebih cerdas dan peka terhadap isu-isu di sekitar kita. Yang kedua, menambah kemampuan berbahasa. Membaca berbagai jenis teks seperti novel, artikel, atau esai dapat secara signifikan meningkatkan kosakata dan kemampuan berbahasa. Kita belajar bagaimana kalimat dibangun, tata bahasa yang benar, dan gaya penulisan yang berbeda. Dan semua ini memperkuat kemampuan komunikasi kita. 3. Tingkatkan daya ingat dan konsentrasi. Proses membaca melibatkan perhatian dan fokus mendalam. Ketika kita terlibat dalam cerita atau informasi, kita perlu mengingat karakter, plot, atau fakta, yang pada gilirannya melatih otak kita untuk meningkatkan daya ingat dan konsentrasi kita. 4. Bisa mencegah Alzheimer. Kegiatan mental termasuk membaca tetap terbukti dapat menstimulasi otak dan membantu menjaga kesehatan otak. Dengan terlibat dalam aktivitas yang merangsang pikiran secara teratur, kita dapat mengurangi risiko berkembangnya penyakit seperti Alzheimer dan menjaga fungsi kognitif di usia tua. Yang kelima, menumbuhkan rasa empati. Baca fiksi atau biografi memungkinkan kita untuk merasakan pengalaman orang lain. Kita dapat memahami emosi, tantangan, dan perspektif yang berbeda, yang membantu membangun rasa empati dan pemahaman terhadap sesama kita. 6. Mengurangi stres. Membaca dapat menjadi cara yang efektif untuk mengalihkan perhatian dari stres sehari-hari. Menghabiskan waktu dengan buku dapat memberikan ketenangan dan melibatkan pikiran dalam dunia yang berbeda, yang membantu meredakan kecemasan dan tekanan. Yang ketujuh, bikin tidur nyenyak. Membaca sebelum tidur, terutama buku fisik yang tidak memiliki cahaya biru dari layar, dapat membantu meredakan pikiran. Aktivitas ini memberikan transisi yang baik dari aktivitas sehari-hari menuju waktu tidur, sehingga meningkatkan kualitas tidur dan membuat tidur lebih nyenyak. Terima kasih telah menyaksikan vlog ini tentang tokoh-tokoh yang tidak bisa jauh dari buku dan manfaat membaca buku. Semoga informasi yang saya berikan dapat menginspirasi kita semua untuk menjadikan membaca sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, membaca tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga memperkaya pengalaman dan empati kita. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.